Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deren Nasution dengan NIM 0904062352. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan sistem informasi. Nah, rumusan masalah yang kita akan bahas ini ada 4, yaitu pentingnya keamanan informasi. Yang kedua, aspek keamanan informasi, ancaman keamanan informasi, dan regulasi dan standar keamanan informasi. Dan yang pertama, pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi adalah upaya melindungi data dari ancaman seperti akses, perubahan, atau perusakan yang tidak sah. Ini penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data, informasi tetap asli, dan selalu siap digunakan saat dibutuhkan. Nah, contoh pentingnya keamanan informasi. Keamanan informasi sangat penting untuk melindungi data yang sangat sensitif, seperti data pasien di rumah sakit, agar tidak disalahgunakan. Misalnya untuk penipuan asuransi. Keamanan juga meningkatkan kepercayaan, seperti yang dilakukan e-commerce dengan enkripsi SSL untuk melindungi transaksi pelanggan. Dan yang kedua, aspek keamanan informasi. Keamanan informasi terdiri dari 3 aspek utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Kerahasiaan memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasinya. Contohnya, melalui enkripsi data, kata sandi, dan kontrol akses. Integritas atau penggabungan memastikan data tidak diubah atau dirusak tanpa izin atau tanpa pengetahuan yang berbeda. Dengan menggunakan checksum, kontrol versi, dan log audit. Nah, contoh aspek keamanan informasi. Aspek keamanan informasi meliputi beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kerahasiaan dijaga dengan autentikasi 2 faktor atau A2F di perbankan, memastikan hanya pemilik akun yang dapat mengakses data mereka. Integritas dipastikan dengan penggunaan checksum pada data sensor oleh perusahaan energi yang mendeteksi manipulasi. Ketiga, ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi adalah potensi bahaya yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi. Ancaman ini bisa berasal dari faktor internal seperti kesalahan manusia atau eksternal seperti serangan cyber, malware, dan phishing. Dampaknya dapat mencakup kehilangan data, gangguan operasional, atau kerusakan reputasi, sehingga penting untuk mengelola resiko ini secara efektif. Contoh ancaman keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi bisa datang dari berbagai sumber, yaitu ancaman internal. Terjadi ketika karyawan yang tidak puas mencuri data rahasia perusahaan dan menjualnya ke kompetitor. Ancaman eksternal termasuk serangan phishing, di mana penyerang mengirim email palsu yang meminta pengguna memasukkan data informasi untuk login. Dan yang keempat, regulasi dan standar keamanan informasi. Regulasi dan standar keamanan informasi, yaitu aturan dan pedoman untuk melindungi data dan sistem. Regulasi seperti GDPR atau HIPAA memastikan kepatuhan hukum, sementara standar seperti ISO 27001 atau NIST memberikan panduan teknis untuk mengelola risiko dan menjaga keamanan informasi. Contoh regulasi keamanan informasi. Yang pertama ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Regulasi ini di Uni Eropa yang melindungi data pribadi individu dan mengatur bagaimana organisasi harus mengelola dan memproses data tersebut. Dan yang kedua, HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act. Regulasi di Amerika Serikat yang mengatur keamanan dan privasi data kesehatan pasien.
Dan yang ketiga, CCPA, California Consumer Privacy Act. Regulasi di California, Amerika Serikat yang memberikan hak kepada konsumen untuk mengontrol data pribadi mereka. Contoh standar keamanan informasi ISO atau IEC 27001. Standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi yang membantu organisasi mengelola risiko keamanan informasi. Yang kedua, kerangka kerja dari National Institute of Standard and Technology di Amerika Serikat untuk membantu organisasi meningkatkan keamanan cyber mereka. Dan ketiga, ada COVID, yaitu kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI, termasuk aspek keamanan informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.